Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami yakin dan percaya hari ini dan hari-hari kami ke depan, kasih-Mu pun selalu menyertai. Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kami, yang mengajari kami untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terangilah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami mengerti firman-Mu dengan baik dan ajari kami, supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 15 April 2025, tertulis dalam kitab Keluaran 13 ayat 21. Dalam bahasa Batak 2 Musa 10 tolu ayat 20 sada. Jala Jahoba mardalan di jolo nasida. Ia arian marhite-hite obun namar si jongjong manogihon nasida di dalani. Ia berungin nai marhite-hite api namar si jongjong manulu nasida, asa tarbayan nasida mardalan, arian dohot borngin. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu lagu NKB atau nyanyian Kidung Baru nomor 188 yang ini acap sekali kita nyanyikan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka. Rangkaian kalimat dalam lagu ini, syair ini, tentu adalah merupakan suatu kesaksian, panidangion, akan kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun badai dunia, gelombang kehidupan menerpa kehidupan kita, tidak pernah membuat kita gundah gulana. Hati tetap tenang, tetap teduh, dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Amin. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, penyertaan Tuhan sungguh nyata. Pada siang hari, tiang awan menuntun mereka. Pada malam hari, tiang api tetap menyertai. Tiang awan sebagai tanda kehadiran Allah. Tiang awan itu akan menghalangi teriknya matahari, sehingga umat ini dapat berjalan dengan lebih baik di siang hari yang sangat terik. Demikian juga pada malam hari. Tiang api memberikan penerangan dalam perjalanan mereka di padang gurun. Dan tiang api pun memberikan kehangatan untuk dapat menghangatkan tubuh mereka mengatasi dinginnya padang gurun.
Saudara, lihatlah, ketika Tuhan ada, penyertaan-Nya nyata, semua masalah dapat kita lewati. Kesulitan demi kesulitan dapat kita atasi di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jika kita mengalami kesulitan, jika kita melewati gelapnya persoalan, ingatlah, itu hanyalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena itu jangan menyerah, jangan berputus asa. Teruslah melangkah, sekalipun sepertinya tidak ada jalan. Yakin dan percayalah, sebagaimana Allah menyertai bangsa Israel, demikian juga Dia akan menyertai perjalanan kita. Jangan pernah mengeluh, berputus asa di tengah-tengah kehidupanmu. Tetapi tetaplah kuat. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Lanjutan dari ayat itu dikatakan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan mencobai kamu, dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu sebatas mana kemampuan kita. Demikianlah bangsa Israel kala itu. Seharusnya mereka tidak perlu berjalan begitu jauh, tetapi mereka harus mengelilingi padang gurun supaya mereka bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Tanda penyertaan Tuhan itu nyata. Tuhan tidak membiarkan mereka. Ketika mereka kedinginan, ketika mereka kepanasan, Tuhan selalu ada memberikan pertolongan. Ketika mereka lapar dan haus, dengan segera Tuhan memberikan makanan dan minuman. Lihatlah saudara, Tuhan selalu punya jawaban. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam di dalam masalah-masalah kita, asal kita percaya kepadanya. Setiap masalah selalu ada solusinya. Setiap persoalan selalu ada jawabannya. Itulah yang dijanjikan Tuhan. Jika kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan selalu memberi kekuatan dan memberi jawaban atas segala masalah-masalah kita. Karena itu saudara, sebagaimana bangsa Israel disertai Tuhan siang dan malam, demikian jugalah Dia akan terus menyertai kita siang dan malam. Akuilah itu dan percayalah di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang begitu nyata atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak membiarkan kami. Sebagaimana penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pertolongan-Mu kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Demikianlah perjalanan kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan tidak akan membiarkan kami sampai pada akhirnya kami sampai di tujuan kehidupan kami yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal di rumah Bapa sorga yang baka. Bapa, kuatkan kami, mampukan kami menjalani hari-hari kami di dalam iman kepadamu, sehingga apapun persoalan yang terjadi membuat kami kuat, membuat kami semakin teguh dan tetap setia kepadamu. Jadilah kami sebagai saksi-Mu, jadilah kami sebagai sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, karena berkat yang sesungguhnya telah kami terima daripadamu. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan tolonglah kami, supaya kami dapat melakukannya dengan baik, sehingga setiap pekerjaan di dalam Tuhan akan berhasil dan berbuah, sehingga buah baik dapat kami nikmati, dan Tuhan pun memakai kami menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan Tuhanlah kiranya yang menyertai hari ini sampai selama-lamanya.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.